Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas apa itu refleksi diri untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan diri dan akademik yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah MA. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Maharani Putri Wibowo, NIM 2307010267, kelas F semester 1, Fakultas Psikologi. Nah, apa itu refleksi diri? Refleksi diri adalah proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali apa yang telah terjadi di hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi diri bisa membantu untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Nah, berikut ada pertanyaan untuk diri sendiri seperti, apa sih tujuan hidup kamu? Kamu hidup seperti apa setelah 10 tahun ke depan? Dan apakah pilihan hidup yang kamu jalani saat ini sudah sesuai? Baik, kalau misalkan teman-teman bingung untuk menjawab pertanyaan tadi, ada kemungkinan bahwa teman-teman menjalani hidup dengan mode autopilot. Dan kata lain, hidup teman-teman mengalir saja tanpa tahu sebenarnya arahnya mau kemana. Hidup mengalir seperti air sebenarnya tidak salah sama sekali selama kita memutuskan secara sadar untuk hidup seperti itu. Tapi ternyata kalau Anda tidak tahu tujuan hidup dan pilihan hidup Anda itu apa, atau Anda tahu tujuan hidup Anda itu apa, tapi yang dilakukan sekarang tidak berkaitan, nah inilah yang bermasalah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi usaha yang Anda lakukan dan kerja keras sekarang jadinya tidak membawa Anda kemana-mana. Kalau misalnya hal yang Anda lakukan dengan tujuan Anda tidak nyambung. Biasanya hal ini terjadi karena kita tidak mengenali diri kita sepenuhnya. Dampaknya, kita tidak tahu mau ngapain, tidak kebayang untuk masa depan, dan tidak tahu lagi apa dan untuk apa. Nah, minimnya pengetahuan diri dan tujuan ini sebenarnya adalah masalah yang cukup umum. Anda bisa bertanya ke lingkungan Anda, mungkin banyak juga yang mengalami hal seperti ini. Mereka tidak tahu kenapa mereka memilih jurusan atau pekerjaan yang mereka pilih sekarang. Mereka tidak tahu tujuan jangka panjang mereka apa. Tapi sebenarnya kalau Anda merasa seperti itu, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena masalah ini sebenarnya bisa diperbaiki. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rutin melakukan refleksi diri. Tujuannya, Anda bisa mengevaluasi kehidupan Anda secara terus-menerus, menjadi lebih kenal dengan diri sendiri, tahu kekurangan dan kelebihannya apa, dan bisa tahu apa yang disuka dan tidak disuka. Berbicara mengenai refleksi diri sebenarnya ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di otak manusia. Nah, yang membedakan manusia dengan banyaknya spesies lain adalah manusia bisa berpikir tentang hal yang ada di pikiran mereka. Jadi, uniknya manusia bisa berpikir tentang apa yang dipikirkan mereka. Manusia bisa berpikir tentang berpikir. Dan inilah yang membuat manusia lebih hebat dari semua spesies lain dalam melakukan refleksi. Coba cari tahu apa yang saat ini Anda pikirkan. Apakah Anda merasa lapar, merasa bosan, atau Anda sedang memikirkan seseorang? Nah, cara menganalisis dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah contoh dari berpikir tentang berpikir yang bisa dilakukan manusia. Yaitu, kita bisa berpikir tentang apa yang sedang kita pikirkan. Inilah namanya refleksi diri, yaitu ketika kita sedang berpikir, sebenarnya apa sih yang kita sedang lakukan? Nah, ini adalah kemampuan berpikir tentang berpikir, dan ini seringkali disebut sebagai metakognisi jika di dunia psikologi. Apa itu metakognisi? Metakognisi adalah kesadaran berpikir apa yang diketahui dan tidak diketahui. Metakognisi penting untuk refleksi diri. Kita pandai dalam metakognisi, maka akan pandai dalam refleksi diri dan baik dalam belajar untuk mengevaluasi kesalahan. Metakognisi penting sekali dalam proses refleksi diri. Orang yang pandai berpikir tentang pikiran, mereka bakal memiliki kesadaran yang bagus sekali. Berdasarkan riset, orang yang pandai dalam metakognisi bakal mempunyai performa akademis dan performa kerja yang lebih baik daripada orang yang tidak pandai dalam metakognisi. Akhirnya, karena mereka jago refleksi diri, maka jadi pandai dalam belajar dan mengevaluasi berbagai kesalahan. Maka, orang-orang dengan metakognisi tinggi cenderung lebih sukses dibanding dengan orang-orang dengan metakognisi rendah. Nah, orang dengan metakognisi tinggi dapat mengevaluasi dan memonitor apa yang terjadi dalam pikiran mereka, sehingga dapat memunculkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Dampaknya, bisa mengetahui proses mental di kepala yang kompleks. Nah, orang dengan metakognisi tinggi dapat mengevaluasi dan memonitor apa yang terjadi dalam pikiran mereka, sehingga dapat memunculkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Dampaknya, bisa mengetahui proses mental di kepala yang kompleks. Selanjutnya, solusi agar kita memiliki metakognisi yang tinggi. Yang pertama, bisa mengikuti layanan konsultasi atau mentoring. Yang kedua, mengikuti tes psikologi seperti tes kepribadian, tes tingkat stres, dan tes minat bakat. Yang terakhir, menganalisis diri sendiri dengan metode SWOT. Nah, jika teman-teman ingin melakukannya, teman-teman bisa melakukan dengan menganalisis diri sendiri dengan metode SWOT. Berikut merupakan contoh metode SWOT dari diri saya sendiri. Nah, teman-teman bisa mengawali dengan mengisi strength atau kekuatan. Ini sikapnya bersifat internal dan bisa diisi dengan pintar atau ramah atau tanggap dan disiplin.
Teman-teman bisa mengevaluasi apa yang ada pada diri teman-teman sendiri. Nah, berikut ada strength dari diri saya sendiri, yaitu cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Ini sifatnya masih internal. Teman-teman bisa mengisi dengan apa yang teman-teman rasakan. Jika punya saya isi dengan belum memiliki pengalaman yang luas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Ini bersifat eksternal. Saya mengisi dengan memiliki relasi yang baik dengan berbagai macam skill. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Threats adalah bersifat eksternal, maka ancaman dari luar. Saya mengisi dengan cepat bosan dengan mata kuliah yang kurang menarik. Nah, pada kolom bagian tengah ada strategi SO atau strength dengan opportunities. Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Saya mengisi dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, membuat saya memiliki relasi yang baik dan luas. Selanjutnya ada strategi WO atau weakness dengan opportunities. Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Teman-teman bisa mengevaluasi apa yang ada pada diri teman-teman sendiri. Saya mengisinya dengan pengalaman yang kurang luas, saya bisa menambah pengalaman dengan relasi yang saya miliki. Selanjutnya ada strategi ST atau strength dengan threats. Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman. Contohnya, bisa karena kemampuan yang saya miliki mudah beradaptasi dengan lingkungan, saya memanfaatkan untuk mengatasi permasalahan mata kuliah yang membosankan dan kurang saya sukai. Yang terakhir, ada strategi W dengan T atau weakness dengan threats. Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman. Contohnya, belum memiliki pengalaman yang luas, namun cepat bosan dengan mata kuliah yang kurang menarik, yang harus saya lakukan adalah aktif dalam organisasi di kampus. Sekian presentasi dari saya mengenai refleksi diri untuk memenuhi tugas pengembangan diri dan akademik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.